Tadi sambil makan bubur, Pak Asep nanya, nama bagus-bagus Carolus Putranto Trihidayat, kok jadi Uut gitu kan? Itu kenapa ya? Maka saya ceritakan sejarahnya. Jadi memang nama saya Carolus Putranto Trihidayat, itu juga udah bagus memang. 3 bahasa di situ. Carolus bahasa Latin, Putranto Tri bahasa Sanskrit, Hidayat bahasa Arab. Itu Pancasila nama saya. Carolus itu Santo Carolus, Putranto Tri anak ketiga, saya cowok, dan Hidayat itu hidayah ya. Artinya karunia berkat yang diterima bapak saya melalui kehadiran saya anaknya. Itu cakap-cakap gitu kok jadi Uut gitu ya. Kadang-kadang orang manggil saya Uut Permatasari. Ya. Nah bisa. Nah, Uut itu ternyata bapak saya. Saya setelah menyelidiki sejarahnya, bapak saya lah yang memberikan nama saya Uut. Uut itu punya arti UUT, ujung-ujungnya Tuhan. Nah, itu Pak Asep. Bagus kan? Ujung-ujungnya Tuhan. Semuanya diberikan kepada Tuhan. Jadi Romo deh gara-gara itu ya. Tapi kalau menjelang masa Prapaskah atau masa Advent, Uut itu berubah ujung-ujungnya tobat. Asal jangan diganti D ya. Ujung-ujungnya devosi. Baik, nah itu perkenalan singkat. Saya Romo Uut dari Keuskupan Agung Jakarta. Tugas ada di Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta sebagai pendamping para frater, dosen tidak tetap di STF Driarkara, dan sampai saat ini masih jadi ketua komisi kata ketik. Itu tugas yang diberikan Bapak Uskup. Saya datang tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya, Chris, yang ada duduk di sebelah kanan. Kami datang berdua. Nanti juga saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya dan Chris. Oke, kita lanjutkan saja materinya, bisa di-sharekan. Nah, jadi Pak Asep itu memang luar biasa ya. Kita baru ketemu loh. Saya baru ketemu di basement, langsung saya panggil Pak Asep, nengok dia. Ya kan saya nggak tahu siapa dia namanya Pak Asep, yang nengok berarti namanya Asep ya. Langsung dia tanya, Romo kok tahu nama saya? Romo tuh punya kepekaan roh, kata Pak Sis ya. Punya kepekaan roh, karena kami memperdayakan roh untuk mengenal domba-domba. Nah, singkat kata, saya mau mengawali dengan sebuah cerita. Karena Pak Asep itu nanya, Romo apa hubungannya daya Roh Kudus dengan perilaku adil? Ada nggak hubungannya? Ada nggak? Ada. Di mana hubungannya? Nah, itu yang akan kita coba kupas selama pagi sampai siang nanti. Saya akan memberikan satu ilustrasi kecil. Bapak Ibu sudah menerima abu? Kok nggak ada? Oh udah mandi ya, makanya hilang ya. Iya. Rabu Abu itu saya jalani di 4 tempat yang berbeda. Rabu Abu kemarin tuh ya, saya memimpin misa Rabu Abu di komunitas para frater di Cempaka Putih. Yang kedua, saya memimpin misa Rabu Abu di rumah tahanan Cipinang. Ada Ibu Lili, ini teman sepelayanan kalau ke penjara. Tapi nggak hanya ke penjara, ke rumah makan juga ya Bu ya. Rumah tahanan Cipinang, saya memberikan abu. Yang ketiga di rumah tahanan Salemba cabang Jakarta Selatan di Kejaksaan, saya juga memberikan abu. Dan yang keempat di kantor Astra di Sunter. Tapi yang berkesan bagi saya adalah ketika memberikan abu di rumah tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Mengapa? Ya, seperti yang disampaikan Romo Sis, setiap orang yang dibaptis itu memiliki kepekaan rohani. Maka ketika saya datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, itu karena permintaan seorang ibu, istrinya ditahan di sana. Dan saya sudah pernah ke sana waktu Natalan kemarin ya, juga saya merayakan Ekaristi di Kejaksaan. Lalu istrinya minta begini, Romo bisa nggak memberikan abu kepada suami saya? Bisa begitu kan.
Nah, kemudian ketika saya sampai sana, ada dua bapak-bapak. Satu suami dari ibu yang minta saya datang, satu lagi anak muda umur 30-an yang lagi kena kasus. Kasus gula rupanya. Jadi kemudian karena tidak bisa misa, karena tempatnya begitu ramai, ya sudah, saya memberikan abu di dahi. Lalu si bapak yang masih muda tadi yang kena kasus gula itu menangis gitu. Nggak menyangka di rumah tahanan bisa nerima abu. Maklum ini pertama kali dia masuk ke rumah tahanan. Jadi nggak nyangka bahwa bisa menerima abu, bisa juga menerima kekuatan rohani ketika ada di penjara. Lalu saya tanya, Bapak pantang apa? Kata Bapak itu, saya pantang gula, Romo. Mentang-mentang kasus gula, pantang gula. Tapi yang menarik adalah si istrinya. Istrinya itu bawa, ini abu-abu ya. Istrinya bawa kue kesukaan sang suami. Kuenya itu roti ada stik di dalamnya, ada daging. Menurut Bapak Ibu, teman-teman di penjara bisa nggak makan daging di hari Rabu Abu? Bisa apa enggak? Pasti bisa, tapi pertanyaannya boleh apa enggak? Wah, itu dia yang tanyain istrinya. Aduh Romo, saya lupa ini Rabu Abu. Saya bawa roti isinya daging. Romo boleh nggak saya berikan ke suami saya? Terus suaminya nanya, Romo boleh nggak saya makan pemberian istri saya? Saya bilang boleh. Tapi kan Rabu Abu Romo, Bapak lagi di penjara, ya kan? Maka Bapak itu udah kena pantang kebebasan. Berat hidup Bapak di dalam itu. Masih harus pantang daging lagi enggak? Bapak harus punya protein. Bapak harus siap kalau masuk nanti sidang pengadilan. Maka ini adalah cinta istri Bapak memberikan kue kesayangan Bapak di hari Rabu Abu. Silahkan makan. Juga kalau ada dagingnya. Tuhan pasti berkenan kok. Hidup Bapak udah susah di dalam. Singkat kata yang mau saya katakan adalah, walaupun teman-teman itu ada di penjara, tetapi mereka punya kerinduan. Mereka haus akan sesuatu yang bukan datang dari dunia ini. Sesuatu yang datang dari Allah yang bisa mereka terima melalui gerejanya. Salah satunya adalah ibadat Rabu Abu itu. Itu yang membuat hati saya tersentuh. Nanti mohon maaf, saya akan banyak ambil contoh dari kehidupan di penjara. Karena saya sebulan bisa keluar masuk penjara minimal 2 kali. Satu pasal narkoba, satu pasal penggelapan. Enggak, saya nggak pernah kena denda. Karena pelayanan, lebih pelayanan. Itu baik. Maka kita akan melihat bagaimana daya roh yang sudah Allah berikan kepada kita itu akan terus hidup dan akan mendorong kita untuk berperilaku adil. Karena hubungannya erat sekali antara roh dengan perilaku adil. Satu spoiler, satu contoh sederhana. Salah satu tokoh dalam bangsa Israel yang seringkali menyerukan keadilan. Ada nggak yang bisa menyebut contohnya? Tokoh dalam sejarah bangsa Israel yang terkenal karena menyerukan keadilan ketika bangsa Israel ditindas oleh para penguasa. Siapa misalnya? Musa, betul. Melawan ketidakadilan Firaun, ya kan, atas bangsa Israel. Siapa lagi? Amos. Siapa lagi? Musa, Amos tidak samaan tuh. Baik Musa maupun Amos sama-sama nabi, ya kan? Nabi Musa, Nabi Amos. Semua nabi Israel itu penyuara pewarta keadilan. Ketika melihat bangsa Israel itu ditindas baik oleh raja asing maupun oleh raja mereka sendiri. Dan Nabi dalam kredo Nikia Konstantinopel dikatakan, Allah, kami percaya akan Roh Kudus yang berbicara melalui para nabi. Maka lihat ada hubungannya Roh Kudus dengan keadilan, yaitu melalui para nabi. Kita akan lihat secara lebih detail nanti. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Ya, diklik.
Nggak pindah. Oh, dia free sekali tadi. Oke, nah sambil menunggu, maka nanti akan ada 3 bagian. Kita akan berbicara tentang siapa itu Roh Kudus yang pertama, lalu yang kedua itu apa itu yang dimaksud adil, dan yang ketiga itu daya Roh Kudus yang mendorong kita untuk berperilaku adil. Maka kita akan masuk ke tahap pertama, Roh Kudus dan dayanya. Siapa yang sudah dibaptis di sini? Semua. Pak Asep deh ya? Udah ada. Kalau kamu pasti ya, kamu udah dibaptis ya. Sudah dibaptis ya. Ada yang tahu ketika kita dibaptis kita menerima karunia apa? Bukannya krisma. Ketika sakramen penguatan kita menerima karunia Roh Kudus, dibaptis menerima apa? Agak bingung kan? Wis, betul, menjadi anak Allah melalui pembaptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dia. Maka ketika kita dibaptis, kita juga menerima karunia Roh Kudus yang melahirkan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, itu. Maka ini semua sudah dibaptis, semua punya karunia Roh Kudus. Beda nggak karunia Roh Kudus yang saya terima dengan yang Bapak Ibu terima? Saya kan ngomong. Saya sama gitu. Bapak kami saya enggak. Saya sama. Nah, dalam beberapa waktu yang lalu dulu ketika orang dididik menjadi calon imam itu selalu begitu ya. Kalian calon imam punya martabat yang berbeda dengan umat awam. Jadi kadang-kadang para frater itu sombong. Saya punya frater yang saya didik itu ketika kuliah di kampus nggak mau dipanggil namanya. Panggil saya frater. Karena frater itu adalah pangeran dalam gereja Katolik. Sombong. Ngaca kata Mandra ya. Nggak boleh begitu ya. Frater itu bukan pangeran. Frater itu artinya saudara, bruder dalam bahasa Belandanya. Frater saudara artinya apa? Saya saudara untuk semua. Baik laki-laki maupun perempuan, baik kaya maupun miskin. Itu makna dari sebutan frater. Maka saya dan Bapak Ibu, Romosis dan kita semua baptisannya sama, martabatnya sama. Cara mengungkapkan martabat baptisan dan panggilan baptisan itu berbeda-beda. Itu. Maka kita semua memiliki karunia Roh Kudus berkat pembaptisan. Maka kita akan melihat lebih dalam lagi apa yang dimaksud Roh Kudus, siapakah Roh Kudus itu, dan apa daya yang kita terima ketika kita dibaptis. Nanti akan kita hubungkan dengan dorongan untuk berlaku adil. Oke, lanjut. Kalau kita lihat katekismus Gereja Katolik, ada yang pernah melihat katekismus? Ini bentuknya. Saya ketua komisi kateketik, maka saya punya tugas memperkenalkan katekismus. Hafal. Berapa? 350.000 rupiah. Saya pikir pasalnya Pak, ada 350.000 pasal. 1998 50.000, 2024 300.000. Inflasi begitu tinggi ya. Maka ini buku memang mahal 300.000 sekarang ya. Tapi saya pikir sih online aja lah ya. Bisa ada online-nya. Tetapi mengapa ini penting? Karena katekismus ini lengkap. Bapak Ibu kalau mengenal gereja Katolik bisa mencari di sini. Jangan dibaca semua, saya juga belum selesai baca semua. Ini ada 3.000 pasal ya. 4.000, 5.000, 7.000 ya, banyak sekali. Tetapi kalau kita butuh informasi tentang iman kita ada di sini. Salah satunya informasi tentang siapakah Roh Kudus ada di sini. Pasti nggak salah. Dan ini tidak hanya berisi ajaran, tapi ada ayat kitab sucinya, ada ajaran Bapak gerejanya, ada dokumen-dokumen magisteriumnya. Maka komplit. Maka ini bagus sekali. Dan kalau kita lihat katekismus Gereja Katolik, artikel 691 dikatakan Roh Kudus adalah nama Allah. Nama Allah. Ada berapa nama Allah yang kita kenal? Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Kalau nama Allah disingkat melalui lambang, lambang apa yang kita buat? Tanda salib. Ini nama Allah, tanda salib itu ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu. Maka nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus itu disingkat melalui tanda salib. Maka Bapak Ibu sekarang tahu, kalau bapak-bapak memberikan tanda salib di dahi kepada istri kesayangannya, kalau istri memberikan tanda salib di dahi kepada suami kesayangannya, artinya apa? Aku serahkan kamu dalam kuasa Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada yang tahu artinya memberi nama? Ada yang pernah sekolah di SD? Ada ya? Bapak SD ya? SD mana Pak? Ketika kita masih SD, ingat nggak kalau kita punya buku tulis, sampul paling depan kita tulis apa? Kenapa tulis nama kita? Biar nggak ketukar sama punya orang lain. Demikian juga kalau kita membuat tanda salib di dahi atas diri kita atau orang yang kita cintai, kita menulis nama Allah loh. Bapa, Putra, Roh Kudus. Artinya orang ini milik Allah. Nggak akan ketukar oleh milik setan. Makanya orang Katolik itu nggak perlu takut kalau lewat kuburan malam-malam. Barang siapa takut lewat kuburan malam-malam, terkutuklah dia. Enggak. Karena apa? Kita ada nama Allah loh di dahi kita. Ketika kita dibaptis, kita ditulis nama Allah. Artinya orang ini milik Allah. Jangan macam-macam. Allah akan melindungi kita karena kita milik Dia. Allah nggak mau kehilangan satupun miliknya. Itu. Maka Roh Kudus adalah nama Allah, salah satu dari 3 pribadi ilahi. Di situ inti iman kita, percaya pada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Maka Roh Kudus adalah nama Allah yang dalam bahasa Ibrani-nya yang kita sembah dan kita muliakan bersama Bapa dan Putra. Itu. Maka sekali lagi ketika kita dibaptis, kita diberi tanda salib di dahi, mulai sekarang kamu milik Tuhan. Maka kita nggak perlu takut apapun. Kata Santo Paulus, kalau Kristus bersamaku, siapa akan melawan aku? Tidak ada yang dapat memisahkan. Begitu. Maka jangan takut. Nama Allah tertera di dahi kita dan dalam jiwa kita. Dan ketika kita sudah dipanggil, Tuhan akan mengambil miliknya kembali kepadanya. Kita tahu kemana kita akan kembali. Kita milik Dia. Oke, lanjut. Nah, kata roh itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya ruah. Ruah ada buku yang kita baca kalau mau lihat kalender liturgi. Ruah itu artinya nafas, udara, dan angin. Itu ruah. Jadi itu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunaninya pneuma, spiritus dalam bahasa Latin. Maka ruah itu dari bahasa Ibrani, ruah yang mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia roh, artinya nafas, udara, dan angin. Oke, lanjut. Namun dalam bahasa Yunani, Roh Kudus juga disebut Parakletos, yang artinya yang dipanggil untuk mendampingi seseorang. Parakletos, yang dipanggil untuk mendampingi seseorang. Kletos itu dari kata kaleo. Pikirannya langsung ke bebek. Kaleo itu artinya memanggil, kalein ya. Maka dalam bahasa Inggris dari kaleo menjadi to call. Call, calling, kaleo. Kletos, parakletos, yang dipanggil untuk mendampingi seseorang. Dalam bahasa Latin advocatus. Maka advokat itu artinya Indonesia apa advokat? Pengacara itu yang dipanggil untuk mendampingi seseorang. Ya, mendampingi kemana? Ke pengadilan ya, advokat. Maka ini sebabnya Parakletos disebut sebagai roh penghibur atau roh pembela. Dia akan membela kita di hadapan Tuhan. Dia akan membela kita di hadapan penghujat. Siapa penghujat itu? Setan, kok tahu? Karena jahat. Nah, ini ada cerita nih. Setan itu aslinya bukan jahat loh. Kalau kita buka, ini kan seksi kitab suci yang mengadakan ya, Pak Asep ya. Maka kita perlu akrab dengan kitab suci termasuk dengan setan. Coba buka
Ayub bab 1 ayat 6. Mari sama-sama buka Ayub bab 1 ayat 6. Ini terkait dengan setan. Ada yang sudah menemukan? Ayub bab 1 ayat 6. Yang sudah menemukan silakan angkat tangan. Nanti Jadi kakak paling cepat memang kalau soal kitab suci. Silakan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Terima kasih. Jadi lihat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi iblis anak Tuhan itu bukan? Anak Tuhan. Dan di antara mereka itu siapa? Anak-anak Allah. Berarti di antara mereka ada juga iblis, dalam bahasa Ibrani-nya Satan. Jadi Satan itu ternyata anak-anak Allah. Bingung kan? Saya juga bingung. Tetapi yang perlu kita ketahui, satu, anak-anak Allah di sini mau menyebut sebenarnya malaikat. Yang kedua, setiap malaikat punya tugas tertentu. Malaikat yang mengirimkan kabar gembira, siapa namanya? Gabriel. Malaikat yang memimpin pasukan malaikat surgawi, Mikael. Malaikat yang membawa kesembuhan, pintar, lulus sekolah minggu semuanya. Tapi ada malaikat yang punya tugas untuk mencari kesalahan manusia. Itu namanya setan. Jadi setan itu malaikat juga, tapi punya tugas spesifik, yaitu mencari kesalahan manusia. Maka banyak siapa cari-cari kesalahan sesamanya, itu mirip setan. Makanya kita udahlah, kita jangan cari kesalahan orang lain lah ya. Itu tugasnya setan itu, bukan tugas kita. Satu kali saya mengadakan pendalaman Alkitab di Lapas Salemba. Jadi Bapak Ibu yang tertarik boleh ikut saya. Saya setiap bulan itu dikasih slot untuk melayani di Lapas Salemba 2 kali. Satu kali itu untuk pendalaman Alkitab, yang kedua untuk misa. Dan saya selalu datang sendirian. Maka yang mau tahu bagaimana sih pelayanan di penjara, bisa ikut saya, nemenin saya. Itu dia. Jadi setan itu tugasnya memang mencari kesalahan manusia. Nah, ketika saya sampaikan itu di depan teman-teman di Lapas Salemba, ada satu bapak angkat tangan dan mengatakan, saya setuju Romo, bahwa setan itu tidak jahat, tidak baik. Mencari kesalahan untuk perbaikan orang itu nggak jahat. Itu yang namanya quality control. Jadi kalau kita merasa sempurna itu salah. Kita masih punya cacat, masih punya kelemahan. Untuk itu kemudian kita harus terus berkembang. Maka yang disebut parakletos itu adalah pembela kita di hadapan dakwaan setan menurut tradisi biblis kitab suci. Maka ada yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah, yaitu setan. Ingat, ini bukan berarti setan jahat, enggak. Memang tugasnya dia seperti itu. Nanti kemudian pada saat pembuangan Babilonia abad ke-7 sebelum Masehi, setan baru punya makna negatif, yaitu sebagai pemfitnah. Tidak lagi pendakwa, tapi pemfitnah. Makanya teman-teman di Lapas Salemba juga, pantesan jaksa-jaksa itu kan menuntut kita ya Romo ya. Jaksa-jaksa itu kan mendakwa kita ya, maka jaksa-jaksa itu setan Romo. Saya nggak berani ngomong. Nah gitu, maka disebut parakletos, Allah kudus, karena Allah kudus. Inilah Allah inilah yang membela kita. Dia adalah parakletos yang membela kita di hadapan Allah, di depan dakwaan setan yang menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Parakletos. Oke, lanjut. Nah, kita akan lebih mendalami kekuatan atau daya Roh Kudus dari lambang-lambangnya. Oke. Lambang yang pertama itu air ya, semua bapak-bapak ibu tahu ya, air ya. Air melambangkan kelahiran. Seperti bayi yang tumbuh dalam air ketuban, demikianlah kita tumbuh dan dilahirkan dan hidup kembali dalam air baptisan. Maka saya belum pernah lihat, tetapi di YouTube saya lihat bayi-bayi itu kalau dicemplungin ke air kolam itu bisa berenang otomatis ya. Mereka secara insting bisa berenang ya. Karena selama 9 bulan ada dalam
air dalam rahim ibunya. Maka ketika kita cemplungin ke air, nggak usah pakai khusus berenang, mereka otomatis berenang seperti dalam air. Makanya kita begitu enak, begitu nyaman kalau kita ngambang di air. Kita ingat ketika kita dulu masih dalam rahim ibu. Dan air menjadi lambang Roh Kudus seperti itu. Kita merasa aman, kita merasa nyaman dalam rahim Allah. Loh, kok Allah punya rahim? Karena Allah Bapa. Kok Allah Bapa punya rahim? Kita menyebut Allah Bapa bukan berarti dia laki-laki, enggak. Allah kita sebut Bapa karena dia sumber segala sesuatu. Dari dia kita datang. Maka kita juga bisa mengatakan Maha Rahim karena kita merasa aman dekat dengan dia. Nah, air itu menjadi lambang Roh Kudus karena dalam air kita dilahirkan, dalam air kita dikandung oleh ibu, dan dalam air kita hidup. Roh adalah air yang menghidupkan dan yang mengalir dari Kristus yang disalib. Kapan Kristus mengalirkan air dari kayu salib? Ketika dia ditusuk ya oleh tombak, maka mengalirlah air dan darah. Demikianlah dilambangkan sakramen-sakramen gereja, yaitu baptis dan ekaristi. Itu maka air itu menjadi lambang Roh Kudus karena dia itu menghidupkan kita, membuat kita merasa aman dan nyaman dekat dengan Allah, dan karena dia karunia dari Yesus yang disalib. Maka itu kata Santo Paulus, tidak ada orang yang percaya pada Kristus tanpa dilahirkan kembali dalam Roh Kudus. Oke, itu lambang pertama, air. Roh Kudus dilambangkan oleh air karena air membasuh kita, air melahirkan kita kembali, air menghidupkan kita. Oke, lanjut. Yang kedua adalah urapan. Urapan dikaitkan dengan pengurapan minyak ke atas para nabi dan raja dalam perjanjian lama. Semua raja perjanjian lama, semua nabi perjanjian lama itu menerima pengurapan dalam bentuk minyak. Ada yang tahu biasanya minyak untuk mengurapi raja disimpan di mana? Ini kan kitab suci ya, maka kita disimpan di mana? Di tanduk. Bisa tanduk sapi, bisa tanduk kambing, tapi disimpan di dalam tanduk. Minyak untuk pengurapan raja dan nabi disimpan dalam tanduk. Kenapa? Karena tanduk itu lambang kekuatan. Apa logikanya tanduk lambang kekuatan? Jadi bayangkan dalam tradisi Ibrani, tradisi bangsa-bangsa tradisional Laut Tengah, hewan yang paling kuat itu adalah banteng. Karena banteng itu satu, banteng jantan ya, lambang kesuburan. Dia gagah perkasa, lambang kesuburan. Dua, karena lambang kesuburan, banteng juga kerap kali menjadi simbol untuk dewa kesuburan. Ada satu dewa yang disembah oleh bangsa Kanaan. Namanya dewa apa? Dewa Baal. Dewa Baal dilambangkan dengan patung banteng. Maka banteng punya tanduk, lambang kekuatan. Itu sebabnya mengapa tanduk itu lambang kekuatan. Di situ juga disimpan minyak yang nanti akan dipakai untuk mengurapi raja dan nabi. Tidak hanya itu, kalau kita lihat altar yang ada di bait Allah, itu juga keempat sudutnya bentuknya kotak, keempat sudutnya itu dihiasi dengan tanduk. Orang nggak bisa dibunuh kalau dia memegang tanduk yang ada di altar di bait Allah, karena dia mengandalkan kekuatan Allah itu. Maka urapan dikaitkan dengan pengurapan minyak ke atas para nabi dan raja dalam perjanjian lama. Tetapi secara khusus atas pribadi Yesus yang disebut Kristus. Kristus itu bahasa Yunani yang artinya diurapi. Mau menerjemahkan dari bahasa Ibrani yaitu Mesias. Jadi Mesias itu diurapi. Diterjemahkan ke Yunani menjadi Kristus, sama artinya diurapi. Ke bahasa Indonesia ya tetap Kristus. Dalam bahasa Arab jadi Isa. Mesias, Isa. Maka Al-Masih, Isa Al-Masih, Masiah. Itu Isa Al-Masih sebenarnya Isa yang diurapi, Al-Masih. Maka dari Mesias menjadi Kristus.
Maka Kristus adalah yang diurapi. Tetapi bedanya apa? Ada yang tahu bedanya Yesus yang diurapi, yaitu Kristus, dengan raja-raja yang diurapi dan nabi-nabi yang diurapi? Bedanya di mana? Minyak dan Roh Kudus. Yesus tidak diurapi dengan minyak, tapi Yesus diurapi langsung oleh Roh Kudus. Kapan Yesus diurapi Roh Kudus? Pada saat pembaptisan. Jauh sebelum pembaptisan juga sudah diurapi. Oke, di pembaptisan menurut Injil Markus, ya. Tetapi sebelum dibaptis dia juga sudah diurapi. Kapan? Dalam kandungan. Roh Allah akan menaungi engkau, kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Roh Allah akan menaungi engkau sehingga anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, putra Allah. Maka Yesus sudah diurapi sejak dalam kandungannya, ketika Roh Kudus melayang-layang di atas Bunda Maria. Makanya anak yang dikandung akan disebut kudus, karena sudah diurapi sejak dalam kandungan. Itu, maka lihat bagaimana Yesus disebut Kristus, karena bagi orang Kristen, Yesus sudah diurapi oleh Roh Kudus, bukan oleh minyak, sejak dalam kandungan. Itu ada dalam Lukas bab 2 ayat 11. Maka pertanyaan saya, berarti Yesus itu menjadi Allah Putra sejak kapan? Kita menjadi anak-anak Allah sejak kita dibaptis karena kita menerima Roh Kudus. Tapi Yesus menjadi Allah Putra sejak kapan? Dalam kandungan. Sebelum dikandung Maria berarti bukan Allah Putra dong. Nah, ke Injil Yohanes, pada mulanya adalah Firman. Firman itu adalah Allah, berada dekat dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Maka Yesus menjadi Allah Putra sejak awal mula dari sononya. Itu sebabnya mengapa kita punya 4 Injil, saling melengkapi. Kalau kita hanya punya Injil Markus dan Matius, itu kita bisa salah paham. Yesus diangkat menjadi anak Allah hanya ketika dia dibaptis, karena dia menerima Roh Kudus ketika dia dibaptis. Kalau kita hanya punya Injil Matius, Markus, dan Lukas, kita salah paham lagi. Yesus menjadi anak Allah ketika dikandung, karena dikandung ada Roh Kudus. Makanya kita punya Injil Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu berada dekat dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Maka Yesus Allah Putra sejak awal mula, sejak dari sononya. Dia Allah Putra bukan hanya ketika dikandung, bukan hanya ketika dibaptis, tapi dari sononya. Itu. Oke, itu simbol yang kedua, yaitu urapan. Sekarang kita masuk ke simbol yang ketiga, yaitu api. Nah, ini gampang ya. Nanti Pentakosta kita akan merayakan lidah-lidah api yang turun ke atas para rasul. Api melambangkan daya transformasi. Jadi tadi air itu melambangkan roh yang melahirkan kita kembali, roh yang menghidupkan kita. Lalu urapan melambangkan perutusan dan pilihan seperti para nabi, raja, dan Yesus sendiri diutus oleh Allah melalui pengurapan Roh Kudus. Api melambangkan perubahan, transformasi. Contohnya Elia berdoa maka korbannya dibakar oleh nyala api dari langit. Ada yang tahu ini kapan? Kapan Elia berdoa sehingga kemudian daging-daging yang dia persembahkan dibakar? Ketika Elia sedang bertarung dengan imam-imam Baal. Elia sendirian melawan 400 imam Baal. Dan imam Baal itu meminta api supaya membakar korban mereka. Nggak datang-datang. Bahkan sampai menyayat-nyayat kulitnya. 400 imam Baal gagal mendatangkan api. Pas gilirannya Elia, kita tahu Elia agak sombong dikit ya. Dia mengatakan begini, sebelum saya minta api, tolong korban bakaran saya disiram pakai air dulu deh. Nggak cukup disiram pakai air, tolong dibuat parit mengelilingi korban bakaran saya, dipenuhin air semuanya. Baru kemudian Elia berdoa kepada Yahweh. Pada saat itu juga api turun dari langit, mengeringkan parit, mengeringkan air, langsung membakar daging korban Elia. Maka api melambangkan Roh Kudus,
datang dari Allah mengubah hati kita dari dalam. Itu api. Demikian juga yang harus membaptis, mewartakan Dia yang akan membaptis dengan air dan api. Tidak hanya dengan air tapi dengan api, yaitu Roh Kudus yang mengubah kita dari dalam. Maka saya akan memberikan satu contoh sedikit tentang perubahan dari dalam berkat karya Roh Kudus ini. Saya ambil contoh dari penjara lagi ya. Jadi jangan bosan cerita tentang penjara sama saya. Jadi ini adalah peristiwa Paskah tahun 2018. Ketika tahun 2018 saya itu merayakan Minggu Palma di Rutan Cipinang. Saya juga diminta untuk merayakan Hari Suci di Rutan yang sama. Jadi Minggu Palma di Rutan Cipinang, Kamis Putih di Rutan Cipinang, Jumat Agung di Rutan Cipinang, Sabtu Paskah di Rutan Cipinang. Lalu ada warga binaan usul, Romo daripada pindah-pindah, mendingan nginep di sini. Jadi Romo nggak usah Cempaka Putih, Cipinang, nginep sini aja Romo. Saya tanya lagi, ada nggak sel yang kosong? Ada Romo sama saya sendirian Romo. Waduh. Terus saya bilang, izin uskup dulu. Ya pasti uskup nggak mengizinkan kan ya. Makanya saya lepas dari janji itu. Singkat kata, ketika Minggu Palma tahun 2018 di rumah tahanan Cipinang, saya wawancara 3 bapak yang akan saya baptis pada Sabtu Paskah besok. Wawancara pertanyaannya sederhana, Bapak kenapa mau dibaptis Katolik? Macam-macam jawabannya, tapi ada satu jawaban bapak yang sangat menyentuh saya. Bapak itu mengatakan, Romo saya dibaptis Katolik karena istri saya dibaptis Katolik, Romo. Wah, saya emosi saya. Bapak nggak bisa dibaptis Katolik karena ikut-ikutan istri. Bapak itu balik marahin saya, Romo cetak saya belum selesai. Wah, jadi umat zaman sekarang berani marahin Romonya. Saya nggak tahu umat Fluid marahin Romosis nggak ya? Nggak ada yang berani sama Romosis. Tapi begitulah ya. Jadi Bapak itu ternyata belum selesai ceritanya, saya potong. Oke, saya minta maaf. Tapi Bapak itu bercerita satu hal yang sangat menyentuh saya. Jadi begini ceritanya. Bapak itu masuk rumah tahanan sudah 5 tahun. Jadi ini tahun kelima dia, maka tahun ini dia akan bebas, tahun 2018. Dan dia mengatakan begini, Romo, sejak saya masuk rumah tahanan Cipinang, istri saya tidak pernah absen menjenguk saya. Dan setiap kali jenguk saya, bawa kue, bawa makanan, dan bawa duit untuk saya. Bapak Ibu tahu, di penjara itu susah mendapatkan banyak hal. Untuk dapat air panas, beli. Harganya pun 4 kali lipat dari harga di luar. Ada yang tahu harga supermie berapa di luar? Gak pernah makan supermie ya? 2.000 ya? 3.000 kali 4. Itu harga di dalam. Nah itu makanya begitu, belum kalau beli obat dan seterusnya. Maka si istri tahu kesulitan suaminya, maka dia jenguk, bawa makanan, bawa duit. Itu selama dia ada di penjara. Bukan hanya itu, ketika si istri pindah ke Australia, masih terus nelpon dan ngirim duit. Padahal kata si bapak ini, istri saya cantik, pinter, dan juga tekun dalam usaha. Cari suami baru itu pasti gampang. Dan biasanya memang seperti itu ya. Kalau suaminya masuk penjara, lalu kemudian istri itu setelah 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun akan datang jenguk sambil bawa surat gugat cerai. Biasanya begitu. Tapi istri saya Romo setia nunggu saya bebas. Bahkan ketika sudah pindah di Brisbane, Australia, masih nelpon saya, masih ngirim saya duit. Maka Romo, saya percaya istri saya setia seperti itu karena dia menyembah dan mengimani Tuhan yang juga setia. Saya mau menyembah Tuhan seperti itu, yang disembah oleh istri saya. Saya mau punya kesetiaan yang sama. Wow. Mendengar cerita itu saya mau nangis. Tapi kalau saya nangis, saya butuh shoulder to cry on, pundak untuk meneteskan air mata. Itu bapak-bapak semua ya kan. Nah, tapi singkat kata, lihat bagaimana kesetiaan si istri itu bisa mentransformasi hati si bapak. Bapak yang dulunya itu ngakunya ya, itu begundalan, bahkan ketika di penjara dia cerita sempat masuk yang namanya seretikus.
Tahu sel tikus apa? Sel tikus itu sel yang begitu sempit sehingga hanya bisa muat badan. Itu biasanya kalau orang masuk sel tikus itu selama 1 minggu